Ambil ya. Oke, kita lanjutkan kaji latih 7 soal nomor 14. Ada satu paragraf yang secara visual ini terlihat sangat panjang, ada 10 kalimat. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 14 adalah apabila gagasan dalam bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimat-kalimatnya agar gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh adalah, Pak, ini mudah ya. Teman-teman silakan cek, yang mau coba jawab seperti biasa silakan dituliskan di kolom chat, atau mau dijawab langsung juga tidak masalah ya. Nah, 10 kalimat ini kalau misalnya kita bagi menjadi 2 paragraf, ingat aja syaratnya paragraf ya, bahwa paragraf itu syarat yang pertamanya adalah harus kohesi. Kohesi itu artinya adalah padu. Nah, kepaduan ini ditandai dengan nanti turun ke unsur. Nah, biar padu, paragraf itu berarti harus punya apa? Harus punya ide pokok, harus punya gagasan. Itu ya, gagasan. Nah, ini jadi kepaduannya ditandai dengan ide pokok atau gagasan. Kalau gitu, bagaimana nih biar kita melihat kepaduan dari satu paragraf? Berarti tinggal cek aja. Kalau sudah beda bahasan, sudah beda gagasan, berarti seharusnya berbeda paragraf. Itu yang pertama, kohesi. Yang kedua adalah harus koherensi. Koherensi ini berarti berhubungan. Berhubungan ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nanti turun lagi ke unsur. Unsurnya apa nih? Biar si paragrafnya satu kalimat dengan kalimat lain saling berhubungan, yaitu adanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Begitu ya. Oke, nah untuk membedakan paragraf ini, untuk membagi menjadi 2 paragraf, berarti kita fokusnya kemana dulu? Ke kohesi dulu ya, harus padu. Jadi kalau misalnya sudah berbeda pembahasan, silakan dipenggal saja, dibedakan paragrafnya. Yuk kita cek. Yang dibahas adalah bidang robotika. Bidang robotika, oke. Kalimat kedua, hal ini. Hal ini jelas dia adalah penjelas dari kalimat satu, jadi masih bagiannya. Terlepas dari artifisialitas robot, tampaknya secara sosial orang akan menganggap robot sebagai teman. Oke, ternyata ini masih bicara tentang robot. Nah, ini kita langsung lihat ke pilihan A ya. Pilihan A itu ternyata paragraf 2 dimulai dengan kalimat 4. Seandainya kalimat 4 ini menjadi bagian paragraf 2 gimana? Padahal di kalimat keempat ada orang juga. Nah, berarti kata juga di sini sangat berkaitan dengan bagian kalimat ketiga. Bisa tidak dipisahkan? Tidak bisa dong. Berarti yang A ini salah ya, karena kata orang juga di sini jelas menandakan hubungan antara kalimat 4 dan kalimat ketiga. Orang menganggap robot sebagai teman, orang juga, begitu ya. Oke, bukan yang A. Nah, ini udah ada yang masuk di jawaban Tiara dan Charlie. Kita cek yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4 ini adalah anggapan orang terhadap robot. Lalu kalimat 5-nya berdasarkan studi para ilmuwan. Nah, ini sudah bahas tentang penelitian. Penelitian ya. Ternyata apa yang diteliti? Kontak mata dengan robot mungkin memiliki efek yang sama seperti kontak mata antar manusia. Untuk menyelidiki reaksi fisiologis kontak mata. Nah, ada repetisi. Berarti ini adalah kalimat penjelas ya.
5 dan 6 ini berkaitan. Tetapi kalau kita lihat 5 dan 4 ternyata sudah berbeda pembahasan. Oke, jadi sudah sangat jelas. Di sini kita harus memotong. Jadi paragraf kedua dimulai dengan kalimat kelima. Jawabannya adalah yang B. Oke, bagus ya. Betul tadi yang sudah jawab B. Tinggal cek aja yang mana yang masih berhubungan, yang mana yang sudah beda bahasan. Kalau kalimat 5 ini fokusnya ke penelitian. Tuh sampai ke 8 sampai 10 bahasnya penelitian kan? Penelitian. Oke, itu nomor 14. Lanjut dengan nomor 15. Ungkapan kontak mata antara manusia dan robot menjadi bahan penelitian tim tersebut. Dalam kalimat 6, dapat disempurnakan menjadi, oh ini edit ya, kita merevisi ungkapan ini menjadi lebih baik lagi. Kira-kira yang manakah yang paling tepat? Yang paling efektif di antara A, B, C, D, E? Baik, ini sudah masuk jawabannya. Nyimas Tiara, Charlie, kalau ini Muhammad Ray tadi yang mana ya? Oh, Muhammad Ray yang sebelumnya ya. Nah, yang manakah? Yuk. Kontak mata antara manusia dan robot menjadi bahan penelitian tim tersebut. Nah, sebetulnya kan di sini yang menjadi intinya, yang menjadi subjeknya adalah bahannya kan, bahan penelitian. Gitu. Yuk kita cek manusia dan robot diteliti kontak matanya oleh tim tersebut. Nah, ini adalah bentuk pasif. Sebaiknya kalau ini kan bentuk-bentuk dalam artikel atau dalam bentuk apa? Misalnya kayak esai gitu ya, artikel atau karya ilmiah yang berdasarkan fakta, laporan-laporan penelitian sebaiknya menggunakan yang positif gitu, yang aktif. Sementara di sini kan diteliti. Kemudian yang B, penelitian tim tersebut berkaitan dengan kontak mata antara. Nah, berkaitan itu berbeda dengan objeknya ya. Kalau berkaitan itu hanya berhubungan, sementara konsep di sini kontak mata adalah bahannya. Jadi ini berbeda maknanya. Yang B berarti bukan jawaban. Yang A juga tadi bukan. Yang C, bahan penelitian tim tersebut adalah kontak mata antara manusia dan robot. Nah, ini lebih detail lagi, lebih jelas. Yang D, antara manusia dan robot, kontak mata menjadi bahan penelitian tim tersebut. Apalagi yang ini ya, kurang jelas nih. Tim tersebut meneliti kontak mata antara manusia dan robot. Oke, yang E ini yang E ini mirip sih dengan yang C. Sebenarnya semuanya sama ya intinya. Bahan penelitiannya apa gitu. Tapi kalau kita bandingkan, yang lebih baik adalah yang C. Karena fokusnya adalah bahan penelitian. Gitu. Ya, jadi subjeknya adalah bahan penelitian. Baik, itu nomor 15, jawabannya yang C. Yang sudah jawab C tadi betul ya. Lanjut, nomor 16. Nah, ini harus kita analisis kembali sesuai dengan teksnya. Dari bacaan di atas, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola dasar kalimat ini. Yang manakah? Oke, gimana nih polanya? Kita tentukan dulu ya polanya ya. Hasil diskusi tersebut adalah subjek, menyimpulkan adalah predikat. Kalau ada menyimpulkan, bisa dipasifkan jadi disimpulkan, apalagi ada kata bahwa di sini itu adalah objek. Ingat bahwa itu adalah konjungsi subordinatif yang pasti dia akan menurunkan ya, akan menurunkan fungsi yang lain. Jadi di dalam bahwanya bisa diuraikan. Ada perbedaan fitur antara mobil dan listrik dan mobil pintar, ini adalah subjeknya, kemudian lebih signifikannya adalah predikat. Nah, jadi kata bahwa ini akan membuat
klausa baru, membuat subjek dan predikat baru. Harus seperti ini polanya. Oke, yang manakah? Apa kalimat 4, 7, 8, 9, atau 10? Coba dicek. Apakah kalimat 4? 7, 8, 9, 10. Nah, ini 4-nya ya. Orang juga akan menilai. Kemudian kalimat 7-nya kontak mata dipilih sebagai, ini kalimat 7-nya. 8-nya cukup panjang. 9, 10-nya ada di sini. Yang manakah yang polanya sama dengan SPO, di bawahnya ada SP lagi. Baik, jawabannya Nyimas Tiara ini sudah masuk. Yang lain silakan coba jawab ya, karena pola kalimat ini sering sekali muncul nih di TPS kedua. Baik itu bertanya tentang inti kalimat, atau pola kalimat, atau ke kalimat klausa-klausaan ya, klausa utama, klausa bawahan. Itu pasti diselesaikan dengan cara melihat polanya. Yang SPOSP, masih adakah yang mau coba jawab? Yang kalimat 4, orang juga, orang adalah subjeknya ya. Subjek, oke. Kalimat 4, subjek. Kemudian akan menilai adalah predikat. Robot secara berbeda-beda. Oh, robotnya adalah objek. Kita buktikan bahwa robot adalah objek, ternyata menilai bisa dipasifkan, diubah menjadi dinilai. Secara berbeda-beda, ini adalah keterangannya. Jadi SPOK untuk kalimat keempat. Kalimat 7. Kontak mata adalah subjek, dipilih adalah predikat. Oke, selanjutnya otomatis bukan objek ya. Ingat, objek itu hanya akan muncul apabila predikatnya diisi oleh me. Tapi me-nya harus bisa pasif, harus bisa diubah jadi di, gitu kan? Nah, ini adalah objek. Jadi adalah bagian dari P yang gini. Jadi harus bisa dipasifkan. Oke. Ada lagi ini ya jawabannya Charlie, ini udah masuk. Nah, sebagai berarti tadi apa? Sebagai itu karena dia sudah pasti bukan objek, berarti adalah pelengkap ya. Jadi pelengkap itu sama seperti objek, adalah bagian dari predikat, tetapi bedanya kalau objek kalimatnya bisa pasif, kalau pelengkap si predikatnya ini tidak bisa dipasifkan. Jadi posisinya apakah memang sudah pasif ataukah berbentuk ber atau ter atau seterusnya ya. Jadi ini SPPL untuk kalimat ketujuhnya. Lalu kalimat 8. Pertama, nah kalau ada seperti ini, pertama, koma, kedua, koma, atau namun, koma ya, kan ini dianggap sebagai konjungsi nih, yang menandakan atau menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Berarti kita mulainya dari mana nih subjek predikatnya? Dari setelah koma tersebut. Jadi kalau di bagian awal ada penghubung, kita abaikan dulu saja, pola kalimatnya dimulai dari setelah koma tersebut. Gitu. Hasil penelitian sebelumnya adalah subjek,
menunjukkan adalah predikat, bahwa ini sama dengan yang tadi, bahwa itu berarti sebagai objek ya. Bahwa kalau di dalam kalimat aktif berarti si bahwa itu sebagai objek. Gitu. Jadi bahwa apabila di dalam kalimat aktif predikatnya ya, berarti bahwanya sebagai objek. Sementara bahwa apabila di dalam kalimat pasif berarti itu sebagai pelengkap. Yang masing-masing ini sudah bisa dipastikan teman-teman kalau ada kata bahwa pasti dia punya turunan. Jadi kalau di dalam aktif O, SP gini, kalau dalam pasif pel, SP. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ada bahwa pasti punya turunan. Oke, nah sama persis SPO. Respon fisiologis emosional tertentu adalah subjek, lebih kuatnya adalah predikat, ketikanya adalah keterangan. Nah, itu untuk kalimat 8. 9. Kedua, mengarahkan pandangan ini adalah subjek ya. Untuk nomor 9, kalimat 9. Kebetulan di sini subjeknya diisi oleh frasa mengarahkan, berarti itu adalah frasa kerja ya, frasa verbal. Mengarahkan pandangannya subjek, baik bla bla bla, ini adalah bagian dari subjek ya. Dia sebagai perluasan, adalahnya predikat, kemudian jenisnya adalah pelengkap, SPPL untuk kalimat 9. Kalimat 10, penelitian ini subjek meramalkan predikat interaksi adalah objek antara. Interaksi antara manusia dan robot humanoid di masa depan akan sangat mulus. Nah, ini gimana nih? Ternyata pada kalimat 10 ini SPO ini mirip, hati-hati. SPO, O-nya sampai mana? Interaksi antara manusia dan robot humanoid di masa depan. Ini adalah objek, akan sangat mulus predikat lagi. Nah, ini SPOP. Jadi yang paling sama persis adalah yang C. Karena yang ditanyakan adalah pola dasar. Pola dasar kan yang dasar SPO-nya ya. Kalau keterangan dia nggak masuk pola dasar. Kenapa kalimat 10 ini salah? Karena dia predikat keduanya itu sejajar dengan predikat pertama. Sementara yang diinginkan adalah predikat pertama dan predikat kedua itu bertingkat. Di mana kelihatan bertingkatnya? Yaitu ditandai dengan konjungsi bahwa. Jadi sebetulnya kalau kita fokus pada kata bahwa, langsung ketahuan nih jawabannya. Oh, yang ada bahwanya pasti sama polanya. Kalau ada bahwanya pasti sama. Jawabannya yang C. Begitu. Nah, itu nomor 16 ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum saya lanjut? Tentang pola kalimat. Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Nomor 17. Pertanyaannya adalah, dari bacaan di atas, frasa yang berpola makna. Berpola makna ya. Berpola makna. Sama dengan frasa ikan bakar adalah, yang mana nih kira-kira? Berpola makna. Ikan bakar maknanya adalah ikan yang dibakar gitu kan? Ikan yang nah yang manakah yang polanya sama? Fokus pemerintahan, pendidikan karakter, nilai moral, peserta didik, atau pelajaran sekolah. Yang manakah? Teman-teman silakan ini
belakangan ini pola frasa sering muncul ya. Silakan kalau mau coba jawab sambil saya jelaskan apa sih yang disebut dengan pola frasa itu. Oke, jawabannya Zarli sudah masuk. Lalu ada Muhammad Rey juga sudah masuk. Ada lagi nih Mas Tiara. Sam juga Samira ya, udah masuk. Nah, pola frasa ini bermacam-macam ya cara penyelesaiannya ya. Pola pembentukan frasa. Frasa itu kan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Oke, yang pertama, pola frasa itu bisa dilihat dari kategori katanya. Kategori pembangunnya. Misalnya, ikan bakar. Ikan bakar itu kan berarti ini dibentuk oleh ikan itu kata benda, bakar itu adalah kata kerja. Gitu. Ya, jadi dua bagian ini terbentuk oleh kata benda dan kata kerja. Kalau ditanya ini frasa apa, jawabannya adalah ini kan ikan kata benda, bakar kata kerja. Pusatnya ada pada kata ikan. Karena maknanya ikan yang dibakar, berarti bakar ini sebagai penjelasan. Jadi yang menang siapa? Kata bendanya. Jadi ini adalah frasa benda atau frasa nomina. Begitu. Itu berdasarkan kategori kata. Yang kedua, berdasarkan hukum DMMD. DM itu dijelaskan menjelaskan, MD itu menjelaskan dijelaskan. Yang intinya gini, setiap D itu sebagai inti atau pusat. Tadi sudah dibahas ikan bakar pusatnya di mana? Pada kata ikan, berarti ikan itu adalah D, bakar itu adalah M. Itu berdasarkan pola DMMD. Yang ketiga dilihat berdasarkan bentuk kata. Kalau tadi kategori, kalau ini bentuknya. Ikan bakar itu dibentuk oleh kata dasar bertemu dengan kata dasar. Begitu ya. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan pola pembentukan frasa secara kategori, hukum DMMD atau bentuk kata. Kebetulan di sini yang ditanyakan sudah sangat jelas, yaitu berpola makna sama. Kalau makna berarti kejarannya kemana? Ke hukum DMMD. Ikan bakar itu ikan yang dibakar. Jawabannya yang mana? Fokus pemerintah berarti harus yang di ya, maknanya ya, fokus yang di pemerintah ternyata bukan. Pendidikan yang di karakter, nilai yang di moral, peserta yang dididik, pelajaran yang di sekolah. Ternyata yang paling tepat adalah peserta didik. Peserta yang dididik. Jawabannya adalah yang D. Nah, itu soal nomor 17 ya. Berarti berdasarkan hukum yang kedua DMMD berkaitan dengan maknanya. Oke, itu nomor 17. Kita lanjut. Berikutnya. Masih dari teks yang sama. Delapan belas. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah, baik tidak logis berarti ini istilah lain dari tidak efektif. Yang manakah yang tidak efektif? Kalimat 2, 6, 9, 10, 11. Silakan sambil dicek, sambil saya ingatkan bahwa tidak efektif ya, hubungannya berarti dengan banyak hal, dengan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek struktur, meliputi subjek predikat minimalnya, kemudian ejaannya harus benar, kemudian diksinya harus tepat, kemudian harus memenuhi kaidah paralel. Yang kedua adalah isi. Isinya berarti harus logis dan tidak boleh ambigu. Ini selalu saya ulang-ulang karena banyak sekali yang keluar tentang kalimat efektif.
Lalu yang ketiga berdasarkan penggunaan kata. Terbagi dua juga. Yang pertama adalah dia tidak boleh mubazir. Dan yang berikutnya tidak boleh pleonasme. Intinya jangan boros. Nah, teman-teman, kalau tidak logis itu biasanya, jadi kan kalimat efektif itu penyajiannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak efektif, ada tidak logis, atau ragam bahasa tidak baku. Nah, biasanya kalau yang ditanyakannya tidak logis, itu sudah spesifik mengarah ke bagian SP. Biasanya ya kita cek. Jadi pertama yang diprioritaskan adalah silakan cek subjek predikatnya apakah lengkap atau tidak. Oke, ini sudah ada yang masuk jawabannya. Siapakah? Nimas Tiara dan Samira. Yuk, cek kalimat kedua ya. Kalimat dua, mana dua? Fokus kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait karakter, ini adalah subjek, adalahnya predikat, menghasilkannya pelengkap. Nah, jadi dari SP-nya, strukturnya lengkap, S-nya ada, P-nya ada. Nah, kita bandingkan dulu dengan bagian yang lain, kalimat 6. Kalimat 6. Ini, pada usia tersebut, nah ini berarti keterangan ya. Anak-anak adalah subjek, masih mudah dibentuk adalah predikat, karakternya berarti pelengkap. Oke, SP-nya juga ada, SPPL ya, kita abaikan dulu. Kemudian, oh ini udah ada jawaban lagi yang masuk, Muhammad Ray dan Charlie udah masuk jawabannya. Yang C kalimat 9, setelah itu kita abaikan ya, tadi saya bahas bahwa kita akan mulai, oh ini beda dengan kalimat 6. Kalau kalimat 6 itu adalah pada usia tersebut sebagai keterangan, jadi yang posisinya bisa diubah-ubah, kalau setelah itu adalah konjungsi. Oke, jadi kalau yang tadi tidak kita coret karena dia sebagai keterangan, kalau yang di kalimat 9 setelah itunya kita coret aja karena konjungsi. Dilanjutkan adalah predikat, olehnya adalah pelengkap. Guru di sini, oh maaf, oleh itu berarti adalah keterangan. Jadi gini, surat ditulis adik, subjek, predikat, pelengkap. Surat ditulis oleh adik, subjek, predikat, keterangan. Jadi yang membedakan ini, karena ada konjungsi oleh, berarti ini adalah keterangan. Dia bisa dipindahkan. Oleh adik, surat ditulis. Surat oleh adik ditulis. Jadi kalau ada oleh, itu pasti keterangan. Kalau tidak ada olehnya, meskipun sama-sama pelaku, ini fungsinya berbeda. Adik sebagai pelengkap ya. Jadi PK untuk kalimat 9. PK. Kalimat 10. Pendidikan karakter, subjek, bersifat berkelanjutan. Predikat. Berkelanjutan berarti pelengkap ya. SPPL. Kalimat 11-nya, oleh karena itunya kita coret. Karena kita mulai dari sini. Pendidikan karakternya subjek, tidak memilikinya predikat, mata pelajarannya adalah objek. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Kalimat 9, karena dia tidak memiliki subjek. Dilanjutkan oleh guru, apa yang dilanjutkan? Subjek itu kan apa atau siapa yang dibahas, yang dikenai P. Karena predikatnya dilanjutkan, apa yang dilanjutkan? Jadi kalimat 9 ini tidak bersubjek. Jawabannya adalah yang C. Begitu untuk soal nomor 18. Baik, kita lanjut ya, 19 dan 20. Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung ditanyakan saja. Boleh di kolom chat, boleh juga disampaikan langsung ya. 19 dan 20.
Yang ditanyakan adalah bentuk kean pada kata kehidupan. Kehidupan. Sama maknanya dengan bentuk kean pada kalimat mana? Kehujanan, kepanasan, keadaan, kemanisan, atau keramaian. Kira-kira yang mana nih? Coba dicek. Semuanya kean ya? Makna ya? Baik, jawabannya Charlie sudah masuk. Kita fokusnya ke keannya aja. Kehidupan. Nah, secara kategori kata, kean itu membentuk kata benda. Tetapi untuk kata kehujanan ini kena hujan kan artinya? Karena kehujanan. Kena hujan ya? Kena hujan. Nah, ini berarti kata kerja. Sama dengan kepanasan. Kena seminar, peserta seminar kepanasan. Merasa panas kan berarti kata kerja juga. Untuk kepanasan. Keadaan ini benda, kemanisan ini sifat, ini kata benda, keramaian kata benda juga. Oke, kalau kita lihat dari kategori katanya, kalau dilihat dari kategori katanya, berarti kan kehidupan itu kata benda nih. Yang nggak mungkin yang mana? Yang nggak mungkin adalah yang A, udah pasti salah, karena ini kata kerja, secara makna udah pasti beda kan, kerja dan benda. Ini menyatakan hal, kemudian yang B itu kepanasan, ini juga sama, yang kemanisan juga sama. Jadi yang paling mungkin adalah C atau yang E. Oke, teman-teman tadi sudah ada yang menjawab. Ada Nyimas Tiara dan Muhammad Ri juga sudah masuk jawabannya. Apakah keadaan atau keramaian? Keramaian, menghindari keramaian ataukah keadaan? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang kehidupan. Keramaian, hidup ramai, itu sinonimnya lebih yang mana gitu. Lebih bermakna samanya ke yang mana? Hidup ramai. Jawabannya adalah yang E, keramaian. Jadi di situ ada kehidupan sesuatu hal yang berhubungan dengan adanya hidup gitu. Adanya ramai, keramaian, adanya ramai. Kalau keadaan apa nih? Kondisi kan, kondisi atau situasi gitu. Kalau ini hal yang berhubungan dengan adanya hidup, hal yang berhubungan dengan adanya ramai. Begitu. Jadi yang paling tepat adalah yang untuk nomor 19. Lanjut nomor 20. Nomor 20 yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf tersebut. Ini kayaknya udah lama kita nggak bahas ide pokok ya, karena fokusnya ke teoretis kemarin-kemarin. Nah, ini ada pemahaman bacaan dan nulis, pengetahuan umum juga. Ide pokok paragrafnya kira-kira yang mana? Silakan dicek. Apa sih sebetulnya yang dibahas di sini? Gagasannya ada di manakah? Oke, Nyimas Tiara sudah masuk nih jawabannya. Samira juga sudah masuk. Lalu ada lagi Muhammad Ray dan Shirley juga sudah masuk.
Menurut pengamat sepak bola Abdul Haris, Indra Syafri berhasil memberikan contoh bagaimana membina sepak bola di Indonesia. Indra mempunyai program latihan. Nah, contoh pembinaannya seperti apa? Yaitu ini ya, program latihan. Kemudian Indra memilih pemain-pemainnya berdasarkan data statistik. Indra pun berani mendobrak tradisi lama permainan timnas Indonesia, yaitu mengandalkan umpan-umpan jauh. Menurut Abdul Haris, bukan tidak mungkin Indonesia sukses di Piala Asia pada Oktober yang akan datang. Dalam strategi permainan Indra, seluruh pemain terlihat padu. Para pemain pun berani memainkan umpan-umpan pendek. Nah, berarti yang dibahasnya itu adalah tentang Indranya ya. Berarti yang A pasti salah. Kemudian yang mana lagi? Manajemen tim ini bisa jadi Indra memilih pemain-pemain berdasarkan ini enggak ya? Karena terlalu spesifik, kita harus cari yang umum yang mencakup keseluruhan. Kemudian Indra Sapri berhasil memberikan contoh pembinaan, bisa jadi yang E. Kesuksesan Indra Sapri dalam membina dan memotivasi tim agar menjadi juara, bisa jadi juga. Yang manakah yang paling umum mewakili keseluruhan isinya? Membina, oke, tadi sudah ada nih membinanya. Lalu Indra pun berani mendobrak tradisi lama permainan timnas Indonesia, yaitu mengandalkan umpan-umpan jauh. Berarti ini berhubungan dengan strategi. Menurutnya, menurut pengamat sepak bola itu, bukan tidak mungkin Indonesia sukses. Nah, berarti dari semua hasil eh, apa strategi-strategi Indra itu kemungkinannya akan sukses di ajang Piala Asia. Apalagi ditandai dengan ini, dalam strategi permainan Indra seluruh pemain terlihat padu dan berani memainkan umpan-umpan pendek. Jadi ada besar kemungkinan untuk menjadi sukses menjadi juara. Nah, yang paling tepat adalah yang kesuksesan. Jadi yang dibahas di sini adalah pengamat sepak bola itu melihat kesuksesan Indra Sapri dalam hal membina dan memotivasi tim agar menjadi juara. Ini gagasannya, cuma ketika dispesifikan ini maknanya tersirat ya, tidak tertulis jelas tentang motivasinya dan sebagainya. Itu. Yang tadi hampir benar itu B dan D. B dan D. Kalau yang B hanya memanajemen timnya, kalau yang D contoh pembinaan. Kan bukan tentang contoh pembinaan. Jadi bukan ke contoh ya. Kalau contoh itu lebih ke mungkin nanti arahannya menurut siapa tadi? Abdul Haris itu. Nah, sepatutnya Indra ini dicontoh oleh tim-tim yang lain. Nah, kalau ke situ arahannya bisa yang D. Karena tadi ternyata dia juga melihat peluang jadi juara, peluang sukses di ajang Piala Asia, jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya, nomor 20 adalah yang E. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan boleh ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kaji latih berikutnya. Karena ini sudah selesai ya kaji latih 7-nya. Oke, belum ada. Jadi kita lanjut ke kaji latih 8. Kaji latih 8 dimulai dengan soal nomor 1. Nah, ini tipe soal TPS 1 ya. Sakit apakah si Abraham? Yuk, teman-teman di sini ada ilustrasi tentang Abraham. Ini mohon maaf salah ya, harusnya adalah Abraham. Ilustrasinya hanya ada 2 kalimat sebetulnya, 3. 4. Maaf, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 kalimat ini ketika ditanya tentang sakit apakah Abraham, jawabannya kira-kira yang mana nih? Abraham sakit. Bila seseorang kulitnya berbintik merah, ada kemungkinan orang itu menderita cacar air, campak, atau kudis. Bila terbukti ia batuk dan salesma, maka boleh jadi ia sakit batuk kering, campak, atau gondok. Sudah berapa hari Abraham selalu bersin dan batuk-batuk. Lagi pula timbul bintik, berarti
Abraham itu sakit. Apakah? Jawaban Charlie sudah masuk. Yang lain silakan. Muhammad Ray juga sudah masuk. Jawabannya ini mudah ya. Penalaran logis. Sakit apakah Abraham? Tadi cirinya dia itu ternyata mengalami bersin dan batuk-batuk dan juga ada timbul bintik-bintik merah. Berarti kita cari bagian bersin dan batuk itu, kemudian bintik merah itu kan berada pada dua syarat ya. Pada dua kondisi syarat. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Ternyata Abraham itu mengalami gejala pada dua syarat tersebut. Nah, berarti Abraham itu sakitnya adalah sakit yang di kedua syarat itu ada, yaitu campak. Oke, jawabannya betul. Yang A. Ini juga ada yang masuk lagi. Oh, ini Mas Tiara ya. Betul, yang sudah jawab A, jawabannya adalah campak. Lanjut. Nomor 2. Oh, ini ada yang terpisah nih. Gini ya. Ini kepotong nih, tapi saya nggak tahu ini ada di sebelah mana. Dalam mengerjakan tugas, oke nggak apa-apa. Yang penting di sini ilustrasinya pasti sama ya. Yang ditanyakan siapakah di antara mereka yang paling rajin? Yang paling rajin. Charlie sudah masuk nih jawabannya. Muhammad Ray juga sudah masuk. Yang lain silakan. Siapakah yang paling rajin di antara mereka? Minar kurang rajin, tetapi sesungguhnya lebih rajin daripada Rino. RN, MN ya, Minar. Budi lebih suka bermalas-malasan daripada Hesti. Berarti Budi itu lebih malas daripada Hesti. Dita cukup rajin, tetapi secara umum Maria lebih rajin. Dita dan Maria. Irma sama rajinnya dengan Karim. Irma sama dengan Karim. Dita lebih rajin daripada Hesti. Oke, jawabannya udah pasti nih ya, ketahuan ya. Oke, ini udah ada lagi yang masuk dari Mutia dan Nimas Tiara. Betul sekali, teman-teman, jawabannya adalah yang D. Karena ada secara umum Maria lebih rajin daripada Dita. Kita tahu di sini Dita lebih rajin daripada yang lain, tetapi Maria jauh lebih rajin dari Dita. Betul, jawabannya yang D. Berikutnya, ini masih pola TPS 1 juga. Nomor 3. Oke, Charlie udah langsung jawab nih. Muhammad Ray. Teman-teman kalau jawab seperti ini cepat ya. Namanya juga penalaran logis. Samirah, oke. Semua yang masuk jawabannya sama nih. Ada lagi kah? Sebetulnya bahasa kode itu akan mudah kalau kita paham ya cara penyelesaiannya. Jadi yang buat susah itu adalah ketika kita tidak bisa membaca ini apa sih rumusnya, gitu kan? Baik, Nimas Tiara juga udah masuk nih jawabannya. Oke, ini sandi ada 5 huruf ternyata dikodekan menjadi 10. Kalau gitu berarti satu huruf akan diwakili oleh 2 huruf. S diwakili RT dan berikutnya. Ternyata posisi S itu ada di antara RT ya, RST. Nah, berarti Indra juga akan menjadi 10 huruf yang
Setiap huruf itu dikodekan menjadi 2 huruf sebelum dan sesudah, gitu kan? Oke, teman-teman betul jawabannya adalah yang Nah, Mutia juga jawab A nih. Oke, betul nih. Semua yang udah masuk jawabannya betul ya. Yang A, I, H, I, J gitu kan? M, N, O. Kemudian C, D, E. Q, R, S. Z, A, B. Jadi jawabannya yang A. Betul. Mudah ya? Lanjut, soal berikutnya nomor 4. Nah, ini juga sebetulnya adalah pola TPS 1. Hanya saja penyajiannya dalam bentuk paragraf. Jadi tidak seperti ilustrasi sebelumnya ya. Kalau ini udah langsung jelas. Kalau ini kita harus analisis, ada beberapa bagian yang harus kita lihat sebagai premis. Baik, nomor 4 seperti ini teman-teman ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oh, ini Charlie udah jawab. Coba yang lain silakan ya. Nah, ini adalah pola TPS 1 dengan teori silogisme. Nah, dari mana kita tahu silogismenya? Jadi, ternyata kan kalau saya ulangi kembali sedikit saja, di dalam penalaran itu ada 2 jenis kan cara pengambilannya, secara deduktif dan secara induktif. Secara deduktif itu terbagi lagi, ada silogisme, ada entimem. Silogisme dan entimem ya. Secara induktif terbagi juga menjadi generalisasi, kemudian ada juga yang disebut dengan analogi, dan terakhir ada sebab akibat. Nah, intinya teman-teman, deduktif induktif itu kan sama dengan cara pengembangan paragraf. Yang deduktif itu dikembangkan dari paragraf yang sifatnya umum ke khusus. Artinya, penalaran itu kan simpulan. Berarti simpulan pada bagian deduktif harus bersifat khusus, sementara simpulan pada induktif harus bersifat umum. Nah, secara sederhana, kalau bentuknya berupa paragraf, kita diminta menyimpulkan, biasanya itu adalah jenis penalaran induktif. Sementara yang seperti ini, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Ternyata kita tidak harus mencari keseluruhan yang mengumumkan semua bagian ini, enggak. Jadi ternyata dari pilihannya kita tahu, oh semua, sebagian, sebagian, semua, semua. Kalau ada semua, semua, sebagian, berarti ini namanya silogisme kategorik. Kalau simpulannya berupa semua, sebagian, berarti kategorik. Atau kalau premis-premisnya ada jika-jikaan, berarti itu silogisme hipotetik. Oke, berarti kita udah tahu ini adalah silogisme nih. Kita harus menyelesaikan secara silogisme kategorik. Semua jenis timun laut teripanglah yang banyak dikonsumsi. Saya ulangi bahwa penalaran secara reduktif itu pasti simpulannya bersifat khusus. Yang artinya kategorik itu kan nanti ada premis-premis. Premis umum biasanya mencakup keseluruhan ditandai semua, premis khusus ditandai dengan sebagian. Jadi bagaimana nih, otomatis yang ada semuanya ini pasti salah. Karena simpulan pasti akan selalu bersifat khusus. Nah, persoalannya ini yang dijadikan premis di dalam bagian paragraf 1 itu yang mana? Kita udah fokus ke B atau C ya, B atau C. Tinggal cek aja, yang dibahas adalah timun laut teripang dikonsumsi. Oh, berarti kita harus cari bagian teripang timun laut dikonsumsi yang manakah?
Dari 1.400 spesies timun laut di dunia, lebih dari 350 jenis ada di Indonesia. Namun menurut penelitian, hanya ada 54 jenis yang masuk kategori teripang. Ya, jadi timun laut yang dikonsumsi itu disebut teripang gitu kan. Teripang dari spesies Holothurias scabra lah yang paling umum dikonsumsi. Oke, kalau dipremiskan, premis umumnya berarti yang mana yang diambil ini ya, bagian ini ya. Teripang yang dimaksud ini mengarah ke yang ada di Indonesia ya. Sebagian yang ada di dunia ada di Indonesia. Nah, sebagian yang di Indonesia itu teripang adalah jenis timun laut yang dikonsumsi. Kita buat dulu premisnya. Lalu premis khususnya adalah ternyata yang dikonsumsi itu adalah Holothurias scabra. Jadi subjeknya di sini Holothurias scabra. Oke, sudah sangat jelas. Jawabannya adalah yang C. Sebagian timun laut paling umum dikonsumsi teripang adalah teripang spesies Holothurias scabra. Jawabannya yang C ya. Oke, tadi yang sudah jawab betul ada Charlie dan Muhammad Ray. Kenapa bukan yang B? Sebagian timun laut merupakan teripang yang dikonsumsi masyarakat karena dia masih bersifat umum. Di bagian ini ada yang lebih spesifik, yaitu yang dikonsumsinya apa? Turun lagi kan? Yang dikonsumsinya adalah Holothurias scabra. Begitu. Nomor 4. Lanjut nomor 5. Hai. Nomor 5 yang ditanyakan berdasarkan paragraf 4, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Paragraf 4 itu yang ini ya. Membahas tentang teripang diekspor ke Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok. Ternyata dalam paragraf ini yang lebih dibahasnya adalah di Tiongkok. Jadi sudah mengerucut nih. Sudah sangat fokus. Sudah sangat fokus ke Tiongkok. Teripang menjadi makanan mewah yang disajikan pada momen spesial seperti Imlek. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak abad ke-16 pada era dinasti Ming. Mengapa? Karena menurut mereka, teripang seperti ginseng laut yang membuat stamina tubuh makin tinggi dan meningkatkan vitalitas. Pengetahuan terkini menyatakan bahwa mereka memiliki kandungan anti kanker, anti HIV, antibakteri, dan kolagen yang tinggi. Baik, ini tadi sudah ada yang masuk jawabannya. Muhammad Ray, betul ya ini? Ini Mas Tiara dan Charlie. Oke, apakah yang A, teripang yang diekspor itu merupakan makanan mewah bagi masyarakat? Nah, diekspor itu ke berbagai negara ya, ada Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok. Sementara kita tahu bahwa sebagai makanan yang mewah seperti ginseng laut itu hanya di Tiongkok karena yang dibahasnya di Tiongkok. Kalau pilihan A ini masih seluruhnya. Dan kita nggak tahu apakah di Hong Kong dan Singapura juga sama demikian. Ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan seperti ini. Yang A bukan jawabannya. Oh, ini udah ada lagi yang masuk, Muti Amanda ya. Lalu yang B, di Tiongkok, teripang sama dengan ginseng laut yang bermanfaat untuk kesehatan dan menjadi makanan mewah. Oke, bisa jadi ya. Karena dia dibahas makanan mewah yang disajikan pada Imlek. Kemudian kenapa disebut mewah? Karena mereka meyakini bahwa ada manfaatnya, gitu kan? Kemudian yang C, semua teripang sama dengan ginseng laut. Oh, ini juga nggak bisa nih. Dapat bermanfaat terutama di Tiongkok, berarti di yang lainnya juga. Sementara kan kita nggak bisa melihat nih dari paragrafnya apakah di yang lain juga sama.
Yang D, tripang bermanfaat untuk membuat stamina tubuh makin tinggi. Ini juga umum, karena itu kan dari datanya yang bermanfaat tentang stamina dan vitalitas itu adalah bagi masyarakat Tiongkok. Apalagi yang E jelas salah karena yang dibahasnya ginseng laut padahal harusnya tripang. Yang B betul sekali teman-teman yang sudah jawab B ya. Nomor 5 jawabannya yang B. Baik, lanjut. Berikutnya nomor 6. Kita kembali ke sini. Berdasarkan paragraf 2, apabila. Nah, apabila ini berarti tadi berhubungan dengan kalau ada semua sebagian kategori, kalau ada apabila berarti ini hipotetik. Jadi cirinya hipotetik kan ada jika, apabila. Nah, ini nanti di dalamnya ada makna hubungan sebab akibat. Oke, ini sudah masuk jawabannya Mas Tiara. Apabila metode pengeringan, paragraf 2 ya, berarti yang ini ya. Teman-teman yang ini yang kita cek. Oke, kuncinya adalah silakan cari manakah yang berhubungan sebab akibat. Karena itu nanti yang ditanyakan ya. Baik, ini Charlie juga sudah masuk jawabannya. Apabila metode pengeringan tripang dilakukan dengan baik dan benar serta tidak diekspor, ini ada dua predikat. Metodenya dilakukan dengan baik dan benar, ini yang pertama. Jadi kita harus tahu nih hubungan antara baik dan benar itu dengan apa. Lalu yang kedua adalah tidak diekspor. Nah, di sini secara makna kita sudah lihat bahwa makna bagian ini, makna hipotesis ini adalah positif. Kan diolah dengan baik dan benar positif, tidak diekspor juga positif kan, karena bisa diolah dengan baik dan benar gitu. Berarti kita harus memilih simpulan yang maknanya juga sama positif. Muhammad Ray juga udah masuk nih jawabannya. Yuk kita cek di manakah hubungan baik dan benar. Biasanya tripang ini dikeringkan sebelum dikonsumsi. Sayangnya metode pengeringan yang salah bisa menghilangkan manfaat itu. Berarti kalau baik dan benar gimana yang terjadi? Kebalikan dari ini ya. Manfaatnya ada. Kini pihaknya mengembangkan metode yang tepat. Ketika sebuah produk digunakan oleh penderita stunting, paling tidak senyawa aktif. Nah, berarti kalau digunakan itu udah baik dan benar ya. Senyawa aktif atau memerangi stunting belum maksimal karena Indonesia mengekspornya. Oh, oke. Di sini untuk memerangi stuntingnya belum maksimal apabila diekspor begitu ya. Jadi di sini udah ketahuan nih hubungannya antara metode itu berhubungan dengan manfaat. Jadi kalau metodenya baik, manfaatnya baik juga. Manfaat ini berhubungan dengan apa tadi? Ini senyawa aktif. Senyawa aktif. Apabila metodenya buruk, manfaatnya hilang, senyawa aktifnya nggak ada. Tidak bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah sebab akibat yang kedua antara ekspor. Kalau diekspor berarti malah negatif ya. Kalau diekspor itu stunting, pokoknya si ekspor ini berhubungan dengan stunting aja, dengan masalah stunting. Kalau diekspor berarti stuntingnya tidak ditangani, tetapi jika tidak diekspor, stuntingnya dapat diperangi, dapat ditangani. Begitu ya. Oke, ini Mutia dan Samirah juga udah masuk nih jawabannya. Yang manakah kandungan gizi tripang sangat bermanfaat bagi penderita stunting? Yang A, sangat bermanfaat bagi penderita stunting. Ini nggak berhubungan, teman-teman. Yang A ini pernyataannya benar, tetapi tidak berhubungan dengan metode ataupun ekspor-mengekspor. Karena memang secara umum nggak bahas metode atau ekspor-eksporan,
teripang itu punya kandungan gizi yang bermanfaat bagi stunting. Jadi ini sama sekali tidak berhubungan dengan syarat. Tadi kan ada syaratnya, jika metodenya baik dan jika tidak diekspor. Oke, yang B. Penderita stunting dapat diatasi dengan mengonsumsi teripang. Ini juga pernyataan umum, jadi sama sekali nggak berhubungan dengan apabila metode atau apabila tidak diekspor. Tidak ada hubungannya dengan syarat. Ini pernyataan yang umum. A dan B ini ya. Senyawa aktif dan kandungan gizi teripang bisa dipertahankan karena metodenya baik dan benar. Oke. Bermanfaat bagi penderita stunting? Ya, karena dia tidak diekspor. Gitu kan? Bisa jadi. Yang D, senyawa aktif dan nutrisi teripang dapat mengatasi masalah penderita stunting. Dan nutrisi ini hanya berhubungan dengan apa nih yang D? Yang D ini dapat mengatasi masalah. Berbeda ya. Dapat mengatasi masalah. Yang D ini mirip dengan C, cuma sedikit perbedaannya tipis. Senyawa aktif dan nutrisi teripang harusnya bisa dipertahankan, kemudian nanti si teripangnya itu bisa bermanfaat atau bisa mengatasi penderita stunting. Jadi yang D ini mirip tetapi kurang tepat. Yang E, teripang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak diekspor dan tidak ini jelas salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena tadi dasarnya apa ini? Metode berhubungan dengan manfaat dan senyawa aktif. Ekspor berhubungan dengan stunting. Yang paling tepat yang C. Ya, kembali. Jadi si D ini mirip, cuma dia sifatnya sama dengan AB. Dia lebih umum juga. Ya memang teripang itu punya senyawa aktif dan nutrisi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah penderita stunting. Cuma lagi-lagi ketika dibenturkan dengan kondisi tertentu tentang metode dan ekspor, ini kembali ke sini konsep berpikirnya. Ya, jawabannya yang C. Lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 masih dari paragraf yang sama. Nah, ini juga sama nih. Hubungannya hipotesis. Tadi kita sudah punya konsep berpikir. Ini ya, metode dengan senyawa aktif, ekspor dengan stunting. Baik, yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf 2, apabila Indonesia secara besar-besaran dan terus-menerus mengekspor teripang, mengingat nilai ekonominya tinggi, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Berarti jangan heran kalau dalam pilihannya ada beberapa yang seperti benar. Yang ditanyakan yang superlatif, yang paling mungkin benar. Karena ada kata mungkin berarti jawabannya nanti bisa jadi di luar teksnya. Bisa jadi ya. Oke, ada Nyimas Tiara dan Charlie sudah masuk jawabannya. Tadi hubungan antara ekspor itu adalah dengan penderita stunting ya. Jadi kalau di sini ada Indonesia terus-menerus mengekspor karena nilai ekonominya tinggi secara besar-besaran lagi. Berarti yang akan terjadi adalah yang negatif kan. Jadi kita cari dulu yang negatif, pernyataan yang negatif. Karena di sini premisnya bersifat negatif, berarti kemungkinan simpulannya juga harus negatif. Oke. Yang mana yang negatif? Terjadi kesulitan. Oke, kesulitan negatif bisa jadi. Tidak mengonsumsi, kalau kita lihat tidaknya, oke bisa jadi. Teripang satu-satunya nutrien yang baik. Ini positif, salah. Masalah perbaikan gizi masyarakat tidak mendapat. Oke, ini negatif juga. Oke. Yang paling mungkin itu adalah A, B, dan D. Yuk. Muhammad Rey. Lalu ada Nyimas Tiara. Charlie ya, tadi yang udah masuk ya.
Baik, teman-teman, nomor 7 ini harus hati-hati, sangat harus hati-hati. Yang ditanyakan adalah kalau diekspor secara besar-besaran dan terus-menerus ada sebuah masalah, yaitu yang tadinya harusnya digunakan untuk penderita stunting, berarti stuntingnya tidak akan tersentuh. Jadi pasti berhubungan dengan stunting. Pilihan A gimana? Terjadi kesulitan dalam menanggulangi masalah stunting. Oke, kesulitan ini terjadi kesulitan tadi ya, konsep berpikirnya diekspor. Kalaupun tidak diekspor, mungkin aja terjadi kesulitan. Jadi kalau yang A, kesulitan ini sangat umum, ya. Jadi kesulitannya pasti bukan hanya dari persoalan ekspor mengekspor, gitu. Jadi ini mungkin, tapi kita lihat kemungkinannya dibanding yang lain, apakah ada yang lebih mungkin? Yang B, hati-hati dengan pilihan B. Penderita stunting tidak mengonsumsi teripang. Nah, untuknya kita abaikan dulu ya. Ini kan keterangan nih. Coba kalau saya kembalikan kepada konsep kalimat, yang namanya keterangan kan dia bisa diubah posisi kemana-mana ya. Bisa nggak sih pindah ke depan? Boleh ya. Coba. Ini akan jelas terlihat beda maknanya ketika saya pindahkan keterangannya ke depan. Untuk mengatasi stunting, tujuan ya. Untuk mengatasi stunting, apa yang terjadi? Penderita stunting tidak mengonsumsi. Oke, terlihat jelas di sini teman-teman perbedaannya. Untuk mengatasi stunting, kan keterangan bisa pindah kemanapun. Cuma kalau di sini ambigu nih. Tapi kalau saya pindahkan, sangat jelas perbedaannya. Untuk mengatasi stunting, untuk mencapai tujuan ini nih, penderita tidak mengonsumsi. Jadi sangat jelas perbedaannya. Ini pilihan yang B salah. Karena konsepnya adalah penderita stunting itu butuh teripang. Sementara menurut pilihan B, untuk bisa mengatasinya ternyata si penderitanya malah tidak mengonsumsi. Gitu. Jadi yang B salah, yang paling tepat adalah yang D. Masalah perbaikan gizi masyarakat, terutama penderita stunting, tidak mendapat nutrien dari teripang. Begitu ya. Kenapa? Karena si teripangnya nggak ada, diekspor secara besar-besaran. Kalau yang A, ini tadi mungkin, tetapi kemungkinannya dibandingkan dengan yang D, lebih pasti yang D, lebih besar kemungkinan yang D. Karena yang nggak ada, karena kan tidak ada teripangnya, ya udah dia tidak akan mendapat nutrisi dari teripang. Kalau yang A kesulitan itu bisa dari manapun. Jadi ini terlalu umum ya. Maknanya juga tidak spesifik. Yang D jawabannya. Itu nomor 7. Kita lanjut 8. Masih sama paragrafnya. Berdasarkan paragraf 2, jika teripang diibaratkan bagai makan buah simalakama. Tahu ya, makan buah simalakama. Jadi satu sisi kalau dilakukan itu bagus, tapi sisi lain ada yang dirugikan gitu. Manakah yang paling mungkin benar? Nah, kita fokusnya ke simalakama, berarti satu sisi positif, satu sisi negatif. Nah, ini konsepnya. Oke, ini nomor 8 yang udah masuk jawabannya. Ini Mas Tiara. Kenapa sih disebut buah simalakama? Karena di satu sisi, kalau misalnya kita memanfaatkan untuk stunting itu bagus. Tetapi di sisi lain, kalau dimanfaatkan berarti ekonomi kita yang tidak terdukung. Gitu. Atau sebaliknya, kalau kita lebih memanfaatkan dalam bidang ekonominya, kesehatannya nanti tidak terdukung juga. Gitu ya. Oke, silakan dianalisis dulu. Saya mohon izin sebentar ya, belakang.
Baik, sudah ada jawaban dari Charlie dan Samira juga ini yang masuk. Ingat ya, berarti yang diminta di sini karena si malakama berarti harus ada yang satu sisi positif, satu sisi negatif. Yang A, teripang yang memiliki kandungan gizi sebagai sumber nutrien belum dimanfaatkan secara maksimal karena banyak diekspor. Oke, bisa jadi positif negatif. Yang B, teripang menjadi sumber bahan pangan yang bernilai tinggi dan belum dimanfaatkan dengan baik. Belum dimanfaatkan dengan baik ini gara-gara apa nih? Dibandingkan dengan yang A, karena paling maknanya mirip sih, cuma karena yang A lebih spesifik, yang A lebih mungkin. Oke, Muhammad Ray juga udah masuk nih jawabannya. Yang B kita coret aja ya, biar tidak membingungkan. Yang C, teripang dapat mengatasi masalah stunting karena memiliki nilai yang sangat baik. Ini hanya positifnya, nggak ada negatifnya, jelas salah. Stunting dapat diatasi dengan mengonsumsi teripang yang bernilai ekonomi tinggi. Ini juga positif, ya. Betul sih nilai ekonomi tinggi, tapi di sini tidak ada kaitannya dengan bentuk negatifnya ya, karena maknanya positif semua. Yang E, teripang sebagai makanan yang bernilai ekonomi tinggi dapat juga mengatasi masalah kemiskinan dan malnutrisi. Apalagi ini kemiskinan. Nggak ada. Jawabannya betul teman-teman yang sudah jawab yang A. Teripang satu sisi memiliki kandungan gizi sebagai sumber nutrien, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena banyak diekspor. Oke, betul sekali nomor 8 yang A. Lanjut 9 dan 10 yang ditanyakan gambar. Oke, nomor 9. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai volume dan nilai ekspor teripang 2014 hingga 2019? Oke, ini mudah ya teman-teman. Silakan coba dijawab. Dicek harus teliti, karena ini kita hanya memindahkan data menjadi bentuk kalimat-kalimat. Baik, jawabannya ini Mas Tiara sudah masuk. Yang lain silakan coba jawab ya ini ya. Ini harus coba jawab nih karena sangat mudah. Muhammad Ray, Charlie juga udah masuk nih jawabannya. Ini ada dua informasi ya. Pertama tentang volume ekspor. Kita lihatnya berarti yang ini yang hijau, yang batang, kemudian nilai ekspor yang garis ya. Nah, yang manakah yang benar? Nilai ekspor terendah setelah 2017 adalah 2018. Nilai ekspor itu yang garis. Setelah terendah ya. Setelah 2017 adalah 2018. Salah. Karena harusnya 2019. Ini kan. Yang B, nilai ekspor tertinggi setelah 2016, tertinggi setelah. Berarti yang lebih tinggi setelah 2016, di posisi berikutnya adalah 2018. Betul? Bisa jadi. Yang C, volume ekspor 2014, yang ini berarti ini lebih rendah daripada 2015. Berarti di sini kan jelas salah. Yang D, volume ekspor gabungan antara 2017 dan 2018 sama dengan 2016. Coba deh, kalau kita lihat di sini kan
nggak nyampe 2 ini ya, nggak sampai 2 ini apa sih, 600, 800 itu kan kalau misalnya kita gabungkan, kurang lebih ini katakanlah di 700-an. Ketika digabungkan berarti hanya 1000, yang mana? Kemana nih? 1400 pun kayaknya nggak nyampe nih. Iya kan? Posisinya kemungkinan ada di sini. Oke, jadi yang D ini juga salah. Yang E volume ekspor 2014, ekspor volume ekspor 2014 sama dengan 2015, berbeda ya. Berbeda walaupun tipis perbedaannya. Yang paling tepat adalah yang B. Oke, itu nomor 9. Mudah ya, kalau teliti, kalau dianalisis dengan baik, ini akan mudah dijawab. Lanjut. Berikutnya nomor 10. Nah, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada 2020? Kita sudah punya data seperti ini. Kira-kira di tahun 2020 ini apa nih yang terjadi? Prediksi ya. Namanya juga paling mungkin, kemungkinan yang manakah? Dari datanya seperti ini, baik itu nilai ekspor ataupun volume ekspor, semuanya cenderung mengarah ke menurun. Silakan dicek teman-teman jawabannya yang mana yang paling mungkin. Oke, sudah masuk jawabannya Charlie dan Mimas Tiara. Yang paling mungkin datanya seperti ini. Yang A, Indonesia melakukan budidaya teripang agar volume ekspor meningkat kembali. Ini kita nggak bisa lihat kan gambar ya. Kita nggak bisa menentukan kemungkinannya Indonesia melakukan budidaya agar meningkat. Ya mungkin aja sih. Cuma kemungkinan yang pastinya, kepastiannya kan kemungkinannya turun. Nah dari turunnya ini, persoalan Indonesia melakukan budidaya itu mungkin. Tapi ini adalah respon dari yang terjadi pada 2020. Gitu. Lalu yang B, ada spesies teripang lain yang juga berpotensi mencegah stunting. Yang B gimana nih? Kita nggak bisa ya menghubungkan antara data di sini dengan yang juga berpotensi mencegah stunting. Dari mana kita tahunya? Kita tahu. Yang C, teripang berkurang karena diekspor dalam keadaan hidup. Keadaan hidup. Karena diekspor dalam keadaan hidup, enggak ya? Teripang berkurang karena diekspor dalam keadaan hidup. Ya kayaknya walaupun enggak hidup, pasti kan diambil dulu si teripangnya. Kalaupun mati tetap akan mengurangi jumlah yang ada di Indonesia gitu kan. Yang D, jenis teripang tertentu semakin sulit ditemukan di alam sehingga volume ekspor. Nah, ini lebih spesifik ya. Kemungkinannya nanti volume ekspornya menjadi turun lagi. Karena apa? Karena alasan yang lain ini. Semakin sulit. Pemerintah melakukan budidaya teripang untuk meningkatkan volume ekspor. Nah, yang E ini sama dengan yang A. Jadi ini sebagai respons dari apa yang mungkin terjadi pada 2020. Baik, 10, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, itu nomor 10. Dari kaji latih berapa? 8 ya. Oke, teman-teman sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke nomor 11, nomor berikutnya. Nah, pola tadi di awal-awal yang disajikan adalah pola sama sih sebetulnya ini juga TPS 1 ya, 1 sampai dengan 10 TPS 1 dengan variasi penyajian soal yang berbeda. Kalau yang tadi ada yang di bagian awal-awal 1 2 3 itu sudah ke ada bahasa kode, ada ilustrasi yang cuma sebagai premisnya. Sementara dari nomor 4 sampai dengan 10 ini ternyata premisnya harus kita cari dulu karena disajikan dalam bentuk teks yang panjang.
Kalau dulu zamannya awal UTBK, polanya seperti ini, seperti 4 sampai dengan 10. Kalau terakhir kemarin, jarang yang teksnya panjang ya. Jadi sudah berbentuk premis-premis. Nah, kita nggak tahu nih, yang tahun ini yang mana pola yang muncul. Karena kan kemungkinannya masih tidak bisa kita terka ya. Oke, lanjut 11. Nomor 11 yang ditanyakan adalah konjungsi. Ini mudah teman-teman, silakan dicek yang manakah jawabannya. Konjungsi atau kata sambung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat pertama. Oke, jawabannya. Siapakah ini? Mas Tiara dan Charlie sudah masuk. Yang lain silakan. Banjir Kalimantan Selatan menunjukkan titik-titik, menunjukkan karena, menunjukkan sebab, menunjukkan bahwa, menunjukkan agar, menunjukkan demi. Ini sangat jelas ya. Menunjukkan itu adalah predikat yang termasuk kata kerja aktif transitif. Jadi dia harus diikuti oleh objek. Konjungsi, satu-satunya konjungsi yang mengganti fungsi objek hanya kata bahwa. Yang lainnya ini keterangan, ini keterangan. Menunjukkan bahwa yang C jawabannya. Oke, betul yang sudah jawab C. Itu nomor 11. 12 berikutnya. Bentuk kean. Oh, ini seperti tadi ya. Pada kata ketahanan mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean yang mana? Oh, kayak tadi ya. Mana nih? Kediaman, kemudian keterlambatan, kemudian ada kemiskinan, lalu ada keracunan, dan ada kekuatan. Yang manakah yang sama? Analisisnya kurang lebih sama seperti tadi. Ketahanan sama dengan manakah? Berarti bentuk makna kan yang ditanyakan ya? Kesamaan makna. Nah, berarti yang kira-kira mirip maknanya, kira-kira bersinonim yang mana? Nanti kita bahas analisisnya sangat luas. Misalnya dengan yang A nih. Kediaman presiden. Diam itu kata sifat, tetapi ketika ada kean dia berubah jadi benda. Tapi maknanya beda lagi. Kediaman ini ke tempat. Gitu kan? Sementara ketahanan ini benda, tetapi mengarah ke hal yang berkaitan dengan sifat. Gitu kan? Baik, Charlie juga udah masuk jawabannya. Yang A jelas salah ya, karena kediaman ini mengarah ke tempat, padahal yang diinginkan adalah benda berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan sifat. Lalu ada Muhammad Rey dan Nyimas Tiara juga udah masuk nih. Keterlambatan. Keterlambatan ini adalah kata benda juga, sama ya. Secara kategori A dan B ini kata benda. Cuma maknanya mengarah ke keterlambatan ini berhubungan dengan perilaku. Jadi berhubungan dengan kerja. Oke, yang B jelas bukan. Nah, ini udah ada lagi yang jawab, Samira. Kemiskinan. Kemiskinan ini keadaan atau situasi miskin. Lalu yang D, keracunan. Keracunan ini udah jelas salah ya, keracunan ya. Karena maknanya adalah kena racun. Tidak disengaja kena racun berarti berhubungan dengan verbal, kerja. Ini jelas salah. Antara kemiskinan dan kekuatan yang maknanya sama dengan ketahanan adalah yang E. Betul sekali. Tahan kuat. Gitu kan? Berhubungan dengan sifat. Yang E. Oke. Betul yang sudah jawab E. Nomor 12. Lanjut. Berikutnya 13.
Nomor 13, kalimat tipe ini yang tidak memuat fakta adalah, oh ternyata mudah. Walaupun nggak ada teksnya, kita bisa lihat ya mana fakta, mana bukan. Jawabannya yang mana teman-teman? Silakan dicek. Ini sudah ada Nimas Tiara dan Charlie, udah masuk jawabannya. Yang tidak memuat fakta, mudah sekali. Fakta itu adalah bersifat nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya, lalu semua orang pasti beranggapan sama, tidak mungkin berbeda. Sementara lawannya fakta itu adalah opini, ditandai dengan kata-kata yang sifatnya subjektif. Muhammad Rai juga udah masuk nih jawabannya. Ada juga siapakah ini? Samira, oke. Yang manakah yang tidak memuat fakta? Koleksi fosil terbesar tengkorak manusia yang ini pernah nih. Yang pernah ditemukan di sebuah situs telah memberikan informasi baru tentang asal-usul dan evolusi manusia Neanderthal. Oke, ini emang sudah terjadi, betul fakta. Informasi baru tentang manusia Neanderthal ini bisa jadi. Nah, ini jadi kata-kata yang bersifat subjektif. Bisa jadi. Jawabannya betul sekali teman-teman yang sudah jawab yang B. Ini tidak memuat fakta. Ini mudah ya. Nggak usah saya buktikan. Teman-teman sudah paham benar tentang fakta dan opini. Kita lanjut ke nomor 14. Secara garis besar, informasi baru tentang koleksi fosil Neanderthal menguatkan hal apa? Koleksi ini, informasi baru tentang koleksi fosil itu menguatkan hal apa kira-kira secara garis besar? Jawabannya Tiara udah masuk. Yang lain silakan. Apa sih yang dikuatkannya? Ya, yang dikuatkannya itu apa? Oke, Muhammad Rey juga sudah masuk ini jawabannya. Lalu ada juga Charlie. Ada juga Samira. Koleksi fosil terbesar tengkorak manusia yang pernah ditemukan di sebuah situs telah memberikan informasi baru tentang asal-usul dan evolusi manusia. Spesies yang berbeda dari manusia purba. Informasi baru tentang manusia Neanderthal ini bisa jadi dapat menguak lebih jauh tentang asal-usul manusia modern. Oke, koleksi itu meliputi 17 tengkorak dan seterusnya. Fosil itu merupakan kelompok awal. Jadi yang ditemukan itu merupakan kelompok awal Neanderthal yang berasal dari sekian ribu tahun yang lalu. Lalu fosil tengkorak itu menunjukkan bentuk wajah dan gigi manusia Neanderthal, tetapi bukan tempurung kepalanya. Kombinasi fitur ini biasanya dikaitkan dengan spesies hominid yang lebih primitif. Contoh-contoh fosil tengkorak itu, penemuan itu ya, mendukung teori bahwa perubahan evolusi muncul pada waktu yang berbeda dan tidak sekaligus. Penelitian menunjukkan modifikasi wajah, khususnya yang berkaitan dengan fungsi mengunyah, merupakan tahap pertama dalam evolusi Neanderthal. Ini jelas sekali teman-teman di sini. Jadi penemuan-penemuan fosil itu mendukung teori, menguatkan teori yang mana? Berarti yang mana nih jawabannya? Evolusi muncul pada waktu yang berbeda dan tidak sekaligus. Yang C. Kurun waktu yang berbeda dan tidak bersamaan gitu ya. Oke, nomor 14 itu. Lanjut 15. Kalau tadi kita sudah banyak bicara tentang pemahaman bacaan menulis. Nah, nomor 15 ini teoretis.
Baik, yang ditanyakan adalah inti kalimat panjang tersebut. Adalah ada satu kalimat ya teman-teman ya, sepanjang ini yang ditanyakan intinya. Ingat, untuk menyelesaikan inti kalimat kita perlu mencari pola kalimat. Inti itu kan pusat, SPOK, berarti intinya itu ada di subjek dan predikat. Objek harus nggak? Ini tergantung predikatnya butuh atau tidak. Silakan. Charlie sudah masuk jawabannya. Yang lain silakan. Dianalisis dulu. Ini pola kalimat kayaknya harus coba dijawab ya. Karena biasanya peserta uji itu tidak bisa menjawab atau jawabannya keliru itu gara-gara ini nih, menentukan polanya salah. Jadi harus banyak berlatih tentang pola kalimat. Coba dicek teman-teman. Baik, ada lagi yang sudah masuk. Ini Samira. Yang lain silakan. Nyimas Tiara juga udah masuk nih. Coba ya, ini pola kalimat nih. Agak rumit karena biasanya kalimat yang panjang ditanyakannya intinya ada di mana gitu. Oke, yuk kita tentukan. Jadi pusatnya itu ada di subjek dan predikat. Kalau ada kalimat lengkap seperti ini, yang namanya keterangan otomatis bukan pusat ya. Kenapa? Karena kan dia bukan unsur wajib. Unsur wajib itu kan hanya di S dan P. Makanya sebuah kalimat disebut efektif minimalnya ada SP kan. Karena yang wajibnya adalah SP. Kini ini menyatakan waktu, jadi ini sebagai keterangan, kita coret aja ya. Lembaga Kependudukan dan KB, ini adalah subjek. Yangnya kalau ada yang kita coret aja udah pasti ini adalah pelengkap, udah pasti atribut. Jadi kalau ada yang kan itu cuma bikin panjang ya. Jadi yang dasar kenapa bisa jadi sepanjang ini gara-gara ada yang salah satunya. Baik, ini Mutia dan Muhammad Ray juga udah masuk nih jawabannya. Yang kita coret. Oke, coret sampai mana? Merupakan badan bergengsi. Kita coret ya. Ketemu yang lagi, ada atribut lagi. Ini cuma bikin panjang. Si yang ini hanya memperluas. Coret juga. Sampai mana? Sampai prima itu. Predikatnya adalah terpinggirkan dan tidak dianggap sebagai tempat bergengsi. Inilah predikat. Ada karena otomatis itu kan keterangan. Dicoret aja deh. Coret sampai akhir. Ini sisanya ini. Oke, berarti yang tercoret di sini jika ada dalam pilihan, otomatis itu bukan jawabannya. Misalnya badan bergengsi. Badan bergengsi kan tadi mana nih yang bergengsi? Udah kecoret kan? Badan bergengsi. Kita coret aja yang A bukan. Yang B, Lembaga Kependudukan dan KB yang pada masa Orde Baru merupakan badan bergengsi juga. Ini terlalu luas kan yang tanya kan SP. Yang paling sederhananya yang mana? Yang C, Lembaga Kependudukan dan KB tidak menjanjikan jenjang karir yang jelas. Jenjang karir itu juga tadi tercoret karena dia bagian dari keterangan. Yang C salah. Yang D dan E nih. Lembaga Kependudukan dan KB terpinggirkan dan tidak dianggap sebagai tempat bergengsi karena karenanya ini juga harus dicoret ya karena dia bukan pusat. Pusat itu ada di S dan P. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Begitu caranya. Baik, itu nomor 15 tentang inti kalimat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Teman-teman barangkali ada yang belum jelas. Sementara jika belum kita lanjutkan dulu soal nomor 16
Yang ditanyakan adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan EBI. Terdapat pada kalimat di manakah letaknya berada, berarti kemungkinannya gini. Tidak sesuai dengan EBI. Biasanya kan ejaan ya. Ejaan. Jadi EBI ini berhubungan dengan ejaan. Kalau ternyata ejaannya semuanya benar, berarti hubungannya dengan maknanya. Karena kan kalau maknanya yang diterapkan di sini nggak sesuai dengan EBI, salah juga kan. Oke, jawaban ini Mas Tiara sudah masuk. Yang lain silakan coba dicari. Ada lagi ini Charlie juga sudah masuk. Masih adakah? Anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Kalau kita lihat di sini baku ya. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Populasi anak-anak balita yang orang tuanya rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik. Berbeda dengan anak-anak yang orang tuanya yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Jawabannya ada pada kalimat ketiga. Yang tidak sesuai itu adalah kata mengalami perbedaan perilaku. Mengalami berarti si anak ini mengalami perbedaan perilaku, itu kan. Nah, biasanya konteks kalimat seperti ini dia mengalami perbedaan perilaku dari siapa gitu. Jadi yang berbeda adalah perilakunya orang lain kepada si anak. Jadi harusnya kata mengalami ini mungkin lebih tepatnya diganti dengan memiliki perbedaan perilaku dan prestasi dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kalau mengalami perbedaan, dia mendapat perilaku yang berbeda dari yang lain. Tuh ya, jawabannya yang C. Yang sudah jawab C? Benar. Populasi anak-anak balita. Nah, populasi anak-anak balita. Efektif tidak? Kalau bicara soal keefektifan ini juga kayaknya nggak efektif ya. Populasi itu menyatakan banyak, anak-anak juga banyak. Sementara balita adalah kelompok anak gitu kan. Atau anak-anak di sini mengarah ke golongan. Tapi kalaupun ke golongan dia tetap akan tidak efektif. Oke, pertanyaan siapa tadi? Tiara. Ya, ini tidak efektif ya. Jadi di kalimat ketiga ini juga dikuatkan dengan ini. Anak-anak juga semestinya, ini juga nggak perlu sebenarnya. Populasi balita udah cukup. Karena balita itu sudah pasti anak-anak. Kalau anak balita mungkin, tapi kalau anak-anak balita, dia mengarah ke banyak, populasi itu banyak juga. Kelompok kan populasi itu tidak efektif. Baik, kita lanjut berikutnya nomor 17. Frasa yang berpola sama dengan frasa jaringan otak pada teks di atas adalah, yuk teman-teman, tadi di awal kita bahas tentang pembentukan frasa. Polanya ada 3, berdasarkan kategori, berdasarkan hukum DMMD, dan berdasarkan bentuk katanya. Apakah kata dasar atau berimbuhan? 17 yang manakah jawabannya? Silakan dicek. Harusnya ini mudah karena teoretis ya.
Ya, adakah yang mau coba jawab? Ini harusnya mudah, asalkan teliti. Tadi teorinya adalah berpola sama. Berarti ada 3 cara ya. Saya ulangi aja. Berdasarkan kategori, silakan dicek yang manakah yang kategorinya sama. Yang kedua, berdasarkan hukum DMMD, yang mana yang polanya sama, atau ketika ternyata, loh, kok semuanya sama nih kategori, semuanya sama. DMMD semuanya sama, berarti cari dengan cara yang ketiga, berdasarkan bentuk katanya. Yang manakah? Jaringan otak. Oke, ini Tiara dan Samira udah masuk jawabannya. Jaringan otak, organ tubuh, tubuh manusia, tulang punggung. Ukuran reformasi otak ayam. Muhammad Raifaza juga udah masuk. Masih adakah? Jaringan otak. Yuk kita cek ya. Si jaringan otak ini, kalau dilihat berdasarkan kategori kata, ini KB dan KB. Kalau dilihat dari hukum DMMD, ini DM. Kalau dari bentuk, ini adalah kata berimbuhan bertemu dengan kata dasar. Gitu ya. Yuk, organ tubuh, organ. Dari satu dulu deh. Organ dan tubuh, KBKB. Tubuh manusia, KBKB. Nah, kalau yang ditanyakan kan berpola sama. Nggak mungkin kan ada yang sama dua pilihan. Jadi kalau dari kategori ternyata ada dua yang sama, berarti kita lewat aja. Oh, bukan dari kategori nih. Lihatnya dari DMMD. DM kan, organ tubuh. Organ apa? Organ tubuh, DM. Tubuh manusia. Tubuh siapa? Tubuhnya manusia. DM juga. Oh, sama. Nggak bisa nih. Berarti kunci ketiga adalah harus dari bentuknya. Jaringan itu kata berimbuhan, otak itu kata dasar. Organ itu adalah kata dasar, tubuh adalah kata dasar. Tubuh tadi kata dasar, manusia kata dasar juga. Tulang punggung KD dan KD. Kemudian ukuran reformasi. Ukuran itu adalah kata berimbuhan. Ukur kan kata dasarnya. Kemudian reformasi adalah kata dasar. Otak ayam kata dasar dan kata dasar. Jelas sekali teman-teman jawabannya yang D. Ukuran itu adalah kata berimbuhan sama dengan kata jaringan. Ini kan dari jaring ya. Jaring mempunyai akhiran an sehingga menjadi kata berimbuhan. Ukuran juga dari kata ukur ada akhiran an-nya. Jadi kata berimbuhan. Sementara reformasinya kata dasar. Oke, nomor 17 jawabannya adalah yang D. Baik, lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu teman-teman ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Nomor 18. Nah, berarti kemungkinan akan selesai nih sampai 20 sampai dengan pukul 14 lebih 15 ya. Sinonim kata rutin dalam kalimat 3 adalah, oh gampang, sinonimnya apa? Rutin, rutin. Kalimatnya gimana? Kalau nggak salah tadi rutin membacakan buku gitu ya. Bersinonim dengan apa? Rutin membacakan buku. Awam nggak mungkin, formal, banal. Banal itu dia pasti bukan nih. Kalau banal itu kan hubungannya dengan apa ya? Kasar. Banal itu kasar ya. Biasa, lazim. Ada dua kemungkinan, ada biasa, ada lazim. Oke, ini ada jawabannya. Samira, Shirley, Tiara, Muhammad Ray. Kalimatnya gimana?
Populasi anak-anak balita yang orang tuanya rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan. Nah, rutin ini apa maksudnya? Lazim dan biasa ini semuanya sinonim sih. Mau biasa mau lazim ini sama maknanya. Cuma kalau di sini lebih mengarah ke sesuatu yang dilakukan secara berulang, bukan sesuatu yang umum ya. Sesuatu yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jawaban yang paling tepat yang A. Lazim juga sama dalam kamus sinonimnya, cuma karena lazim itu lebih mengarah ke yang umum, lumrah, jadi yang lebih tepatnya yang biasa. Oke, itu nomor 18, 2 soal lagi. Teks terakhir untuk nomor 19 dan 20. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Yuk dicek ya teman-teman. Ini ada paragraf, 2 paragraf, paragraf 2. Nah, kalau seandainya di dalam teksnya ada bagian yang ditebalkan, berarti kan ini nggak mungkin tanpa maksud ya. Jadi kalau ada simpulan, yang ditanyakan simpulan, lalu di teksnya ternyata ada yang ditebalkan, bisa jadi kemungkinan mengarah ke bagian yang ditebalkan itu. Itu simpulan, apalagi ini kan jika, berarti hubungan apa tadi? Hipotetik, silogisme hipotetik. Jadi kita harus cari konsep berpikir hubungan sebab akibat dari bagian yang ditebalkan ini. Yo, kira-kira yang manakah jawabannya? Silakan dicek. Baik, ini jawabannya siapakah? Tiara, Charlie, Ray. Oke. Yuk. Jadi begini ya, kita harus tahu di sini sebab akibatnya yang mana. Jika orang mengonsumsi makanan siap saji, berarti yang pertama adalah si sebabnya atau si antecedennya, bagian yang menjadi sebab adalah jika orang mengonsumsi. Oke, konsumsi makanan siap saji ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Gini kan? Ketidakseimbangan. Oke, berikutnya ternyata ketidakseimbangan ini akan berhubungan juga dengan apa? Dengan efek negatif. Itu. Jadi, dari konsep berpikir ini kita bisa menyimpulkan bahwa oh, otomatis konsumsi itu nanti bisa berhubungan dengan efek negatif yang mencakup keseluruhan ya. Itu. Nah, yang manakah jawaban yang paling tepat? Nah, Samira juga udah masuk jawabannya. Seseorang mengalami efek negatif pada status gizi dan kesehatannya apabila, oh ya gini, kalau ada kata apabila, ini kan apabila penyebab. Nah, ini kan semuanya hukum sebab akibat. Cuma di sini yang harus kita pahami adalah kata apabila ini menunjukkan sebab. Ya, jadi setelah kata apabila pasti
ini maknanya adalah sebab. Jadi ini sebab. Ini sebab gitu. Dari frasa klausa apabila ini adalah sebab gitu. Orang mengalami efek negatif pada status gizi dan kesehatannya apabila mengonsumsi makanan siap saji secara berlebihan. Oke, betul. Tadi secara otomatis apabila konsumsi makanan siap saji berlebihan, yang terjadi adalah efek negatif. Bisa jadi seseorang tidak mengalami efek negatif pada status gizi dan kesehatan apabila tidak. Oke, yang B ini benar, tetapi hati-hati teman-teman, di dalam premisnya ini premis-premis yang positif semuanya, tidak ada bentuk negatif. P ini secara makna benar, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan kata tidak ini hadirnya dari mana. Karena dia tidak dibahas, jadi yang B salah. Padahal maknanya sama. Itu karena tidak dibahas ya salah. Yang C, seorang mengalami efek negatif apabila mengalami ketidakseimbangan gizi. Oke, yang C juga bisa jadi nih. Cuma kalau kita lihat urutannya, berarti kan dia dengan ini saja. Kalau yang A tadi udah menyeluruh. Otomatis konsumsi ini karena paralel seperti ini, jadi dia akan berhubungan dengan efek negatif. Konsep berpikirnya seperti itu. Yang D, mengonsumsi makanan siap saji secara berlebihan adalah penyebab seseorang mengalami gangguan gizi kesehatan. Gangguan gizi kesehatan itu yang di mana? Oh, oke, gangguan gizi dan kesehatan. Efek negatif, status gizi dan kesehatan. Bisa jadi sih adalah penyebab seseorang yang D bisa jadi ya. Yang E, mengonsumsi makanan siap saji secara berlebihan menyebabkan seseorang mengalami ketidakseimbangan gizi. Kalau yang E, dia hanya sampai ke sini ya. Secara makna semuanya oke benar, cuma yang paling benarnya di antara B tadi udah pasti salah, A, C, D, E, yang paling tepatnya karena hubungannya sebab akibat, di sini kita mengganti kata jika saja ya. Kita hanya mengganti kata jika, yang paling tepat adalah yang A. Efek negatif ya, apalagi yang di dalam premisnya munculnya adalah kata efek negatif. Sementara di D adalah gangguan gizi dan kesehatan. Beda lagi ya, kalau efek negatif dengan gangguan gizi berbeda ya. Mungkin aja kan gangguan gizi itu lebih kompleks daripada efek negatif. Baik, itu 19. Satu lagi teman-teman, waktu kita tinggal 2 menit. Nomor 20 ini mudah. Yang ditanyakannya adalah kalimat bercetak miring pada paragraf kedua. Masih dari paragraf yang sama. Kira-kira yang cetak miring itu yang ini kan? Nah, ini maknanya sama dengan yang mana sih? Alasan sebagian besar orang mengonsumsi fast food dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat menghemat waktu, tetapi bukan merupakan makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang manakah yang sama maknanya? Jawaban Tiara udah masuk? Yang lain, silakan. Sebagian besar orang mengonsumsi fast food dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghemat waktu, tetapi bukan merupakan makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Maknanya sama dengan yang mana? Fast food yang dapat dengan cepat disajikan membuat sebagian besar orang lupa bahwa dengan mengonsumsinya, ini enggak ya, karena di sini maknanya adalah mereka itu yang tahu bahwa makanan itu tidak tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, cuma dipilih karena menghabiskan waktunya tidak begitu banyak. Oke, Charlie juga udah masuk jawabannya. Lalu ada juga Muhammad Ray. Dan ada lagi Samira. Dan ada juga Mutia. Sebagian orang mengonsumsi fast food atas dasar hemat waktu, tetapi malah mengabaikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gimana nih? Hemat waktu, tetapi malah mengabaikan
tetapi bukan merupakan makanan yang tepat. Beda ya, tetapi bukan merupakan yang makanan yang memenuhi nutrisi dengan mengabaikan, itu berbeda. Mereka mungkin tahu, cuma beda, mengabaikan dengan memilih hemat waktu itu berbeda ya. Kayak misalnya ini tuh nggak ada pilihan lain, saya harus memilih ini. Bukan berarti saya mengabaikan, saya peduli. Cuma karena kondisinya adalah harus cepat, ya udah pilihnya yang hemat waktu. Yang paling tepat, udah 14-15 teman-teman, 20 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebagian orang mengonsumsi fast food atas dasar hemat waktu, padahal kebutuhan nutrisi tubuh tidak dapat terpenuhi dengan mengonsumsi fast food ya. Jadi jawabannya adalah yang D yang paling tepat. Oke, 20 soal ini sudah kita bahas dari kajian 8. Berarti kita lanjutkan besok sisanya ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu sebelum saya akhiri, karena waktunya ternyata sudah 14.16. Baik, jika tidak ada, berarti saya akhiri ya pertemuan kita siang hari ini, teman-teman. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama kalau nggak salah jamnya. Sampai jumpa semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, makasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.